Nama saya dari Raihan Muhammad. Saya berasal dari kelompok 2 bersama Lelia Eka akan mempresentasikan studi agama menurut Ismail Al-Faruqi. Ismail Raji Al-Faruqi lebih lengkapnya adalah seorang filsuf Muslim Palestina Amerika yang bekerja secara ekstensif dalam studi Islam dan dialog antar agama. Ia lahir pada 1 Januari 1921 di Jaffa, Palestina, dan pendidikan awalnya sangat dipengaruhi oleh ayahnya Abdul Hufa Al-Faruqi, seorang qadhi atau hakim Islam terkemuka di Palestina. Sejak usia dini, Al-Faruqi menunjukkan minat mendalam dalam pendidikan dan menerima pendidikan awal di College des Frères Saint Joseph dari tahun 1926 hingga lulus pada 1936. Setelah menyelesaikan pendidikan formal di Palestina, ia melanjutkan studi di American University of Beirut dengan fokus pada filsafat dan meraih gelar sarjana pada tahun 1941. Ismail Al-Faruqi mendefinisikan studi agama sebagai disiplin akademik yang bertujuan untuk memahami agama sebagai fenomena sosial dan kultural. Menurutnya, pendekatan ini harus bersifat komparatif dan integratif, yang tidak hanya melihat agama dari sudut pandang teologis, tapi juga mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya dan sosial dari setiap tradisi agama. Al-Faruqi berpendapat bahwa agama-agama monoteistik memiliki kesamaan dalam memahami eksistensi Tuhan yang satu. Meskipun praktik dan ritualnya mungkin berbeda, menurutnya studi yang baik mengenai agama harus mampu mengidentifikasi esensi agama-agama tersebut, yang pada dasarnya mencari hubungan yang benar dengan Tuhan. Al-Faruqi berusaha untuk membangun prinsip-prinsip meta-agama berdasarkan akal budi untuk mengevaluasi agama-agama terhadap standar-standar universal, dan bukan terhadap satu sama lain. Usaha ambisius ini mencari landasan bersama untuk pemahaman dan kerjasama antara agama-agama yang berbeda. Ia mengusulkan beberapa prinsip panduan untuk dialog, termasuk bahwa semua dialog dapat dikritik, komunikasi harus mematuhi hukum-hukum koherensi internal dan eksternal. Dialog harus sesuai dengan realitas dan bebas dari figurisasi kanonik, dan fokus pada pertanyaan-pertanyaan etika dan bukan pada perselisihan teologis. Konsep meta-agama Al-Faruqi melibatkan kepercayaan kepada Tuhan atau realitas tertinggi sebagai yang sama sekali berbeda. Salah satu konsep yang dikembangkan oleh Al-Faruqi yaitu pendekatan tauhid, di mana sebelumnya sendiri dijelaskan bahwa Al-Faruqi sendiri berpendapat bahwa agama-agama monoteistik memiliki kesamaan dalam memahami eksistensi Tuhan yang satu. Dan menurutnya, studi yang baik mengenai agama harus mampu mengidentifikasi esensi agama-agama tersebut, yang pada dasarnya mencari hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan salah satu pendekatan yang dikemukakan oleh Ismail Al-Faruqi yaitu tauhid, dan yang dimana untuk memahami eksistensi Tuhan yang satu, yaitu Allah. Selanjutnya, beberapa cendekiawan memang mengkritik pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi pengetahuan disebutkan dalam sini bahwa Al-Faruqi berusaha untuk membangun prinsip-prinsip meta-agama berdasarkan akal budi untuk mengevaluasi agama-agama terhadap standar universal dan bukan terhadap satu sama lain. Di sini, ia melakukan Islamisasi ilmu pengetahuan, di mana semua ilmu pengetahuan akan diislamisasikan, akan diubah ke dalam bentuk Islam berdasarkan tauhid tadi. Nah, di sini banyak cendekiawan yang mengkritik karena pendekatan ini lebih menyasar pada Humainora dan mengesampingkan ilmu pengetahuan modern. Kritik ini menunjukkan bahwa fokus tersebut dapat mengarah pada penekanan sosiologis terhadap ilmu pengetahuan Islam dan berpotensi mengabaikan dampak sekularisasi ilmu pengetahuan modern. Konsep Islamisasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi telah menarik berbagai kritik dari beberapa cendekiawan. Salah satu kritik datang dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas yang berpendapat bahwa pendekatan Al-Faruqi terlalu berfokus pada ilmu-ilmu sosial dan humainora, serta kurang memperhatikan ilmu pengetahuan alam.
Pertanyaannya, bagaimana ini bisa menyasar kepada Humayunora? Dikarenakan tadi awal sendiri, Ismail Raja Al-Faruqi itu berpendapat bahwa pendekatan tauhid itu cocok untuk memahami, untuk mempelajari studi agama. Dan dari situ ia membuat prinsip yaitu Islamisasi pengetahuan, di mana berdasarkan tauhid tadi dia menemukan bahwa agama yang eh, berfokus pada satu Tuhan dan Tuhannya itu pasti Islam. Dikarenakan misalnya Kristen, mereka memiliki konsep Trinitas yang dimana itu sulit untuk dipahami. Bahkan pengaruhnya saja itu susah untuk memahaminya. Dan juga Hindu, di mana mereka penganut monoteistik, yang dimana mereka menganut lebih dari satu Tuhan, dan itu memang terasa tidak masuk akal. Lalu ada Buddha, yang dimana mereka bukan menganggap Buddha sebagai Tuhan, melainkan sebagai manusia yang mendapatkan pencerahan. Jadi dari sekian banyaknya agama, salah satu agama yang berfokus pada Tuhannya, yang berfokus pada untuk beribadah kepada satu Tuhan, yaitu hanya Islam. Nah, dari sini Al-Faruqi melakukan pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan, di mana menurutnya ilmu pengetahuan itu tidak jauh berbeda dari Islam, tidak jauh berbeda dari ilmu Islam berdasarkan Al-Quran. Jadi bagaimana tidak kalau ilmu pengetahuan itu diubah ke dalam Islam. Nah, tapi di sini banyak cendekiawan yang mengkritik karena ini berdasarkan feeling atau perasaan daripada logika. Karena memang pada dasarnya semua ilmu pengetahuan itu mungkin berasal ada yang sama dari dari Al-Quran, dan itu sudah dijelaskan lebih dulu sejak zaman Nabi Muhammad. Namun semua ilmu pengetahuan itu juga dikembangkan oleh beberapa orang yang memang meneliti pengetahuan tersebut, mulai dari fisika, matematika, sains, kimia, sebagainya. Dan bagaimana jika diubah atau diislamisasikan ilmu pengetahuan tersebut, nanti yang hasilnya adalah memang tidak jauh berbeda dari Al-Quran, tapi akan kayak seperti mencoreng nama baik, mencoreng hak cipta begitu. Meskipun memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tapi tetap saja yang membuatnya sendiri itu yang akan diakui. Jadi di sini banyak orang-orang yang mengkritik pendekatan Al-Faruqi ini, di mana yaitu Islamisasi ilmu pengetahuan. Syekh Muhammad Naqib Al-Haddad sendiri juga berpendapat bahwa pendekatan Al-Faruqi ini terlalu berfokus pada ilmu-ilmu sosial dan humanora, atau seperti feeling atau perasaan, serta kurang memperhatikan ilmu pengetahuan alam, yaitu logika. Ini selanjutnya perkembangan konsep melalui murid-muridnya akan dijelaskan oleh Mbak Elia Eka. Langsung saja, yakni pada konsep yang dikembangkan dalam studi agama. Al-Faruqi berusaha untuk membangun prinsip-prinsip meta agama berdasarkan akal budi, untuk mengevaluasi agama-agama terhadap standar-standar universal dan bukan terhadap satu sama lain. Usaha ambisius ini mencari landasan bersama untuk pemahaman dan kerjasama antara agama-agama yang berbeda. Ia mengusulkan beberapa prinsip panduan untuk berdialog, termasuk bahwa semua dialog dapat dikritik. Komunikasi harus mematuhi hukum-hukum kongruensi internal dan juga eksternal. Dialog harus sesuai dengan realitas dan bebas dari figurisasi kanonik, dan fokus pada pertanyaan-pertanyaan etika dan bukan pada perselisihan teologis. Konsep meta agama Al-Faruqi melibatkan kepercayaan kepada Tuhan atau realitas tertinggi sebagai yang sama sekali berbeda. Beberapa cendekiawan memang mengkritik pendekatan Islamisasi ilmu pengetahuan Al-Faruqi dikarenakan lebih banyak menyasar humaniora dan mengesampingkan ilmu pengetahuan modern. Kritik ini menunjukkan bahwa fokus tersebut dapat mengarah pada penekanan sosiologis terhadap ilmu pengetahuan Islam dan berpotensi mengabaikan dampak sekularisasi ilmu pengetahuan modern. Konsep Islamisasi pengetahuan yang dikembangkan oleh Ismail Raji Al-Faruqi telah menarik berbagai kritik dari beberapa cendekiawan.
Salah satunya yakni kritik datang dari Syekh Muhammad Nuqib Al-Attas yang berpendapat bahwa pendekatan Al-Farabi terlalu berfokus pada ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kurang memperhatikan ilmu pengetahuan alam. Perkembangan konsep melalui murid-muridnya Ismail Al-Farabi yakni berperan penting karena dalam meneruskan gagasan yang telah dikembangkan oleh guru mereka, terutama dalam konsep islamisasi ilmu pengetahuan. Salah satu murid yang paling menonjol adalah Abdul Hamid Abu Sulaiman yang mengembangkan pendekatan lebih sistematis dalam mengaplikasikan konsep islamisasi ke dalam berbagai bidang. Abu Sulaiman menekankan pentingnya integrasi antara ilmu pengetahuan modern dan nilai-nilai Islam dalam konteks pendidikan. Ia juga berpendapat bahwa pendidikan tidak hanya harus berfokus pada penguasaan akademik, tetapi juga membentuk moralitas dan karakter berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Abdul Hamid Abu Sulaiman adalah salah satu murid penting Al-Farabi yang berkontribusi besar dalam menerapkan konsep tauhid dalam ekonomi. Dia juga selalu menekankan pentingnya tauhid sebagai prinsip yang memadu interaksi sosial dan ekonomi. Dan bahkan dia percaya pemahaman yang lebih mendalam tentang tauhid akan menghasilkan cara pandangan yang lebih luas tentang kehidupan, di mana semua berinteraksi baik individu maupun kolektif. Selain itu, prinsip-prinsip tauhid masuk dalam studi politik diplomasi internasional. Salah satu figur terinspirasi oleh tokoh Ismail Al-Farabi dalam hal ini yakni Syekh Hussein Nasr yang berperan aktif dalam mengembangkan dialog antar agama, terutama melalui pendekatan spiritual dan etika bersifat universal. Nasr berpendapat bahwa prinsip tauhid atau keesaan Tuhan dapat dijadikan dasar untuk memahami persamaan mendasar antar agama yang dapat membantu mengatasi tantangan global, termasuk krisis moral dan lingkungan, dengan menekankan nilai-nilai spiritual dan kesetaraan etika. Nasr juga berusaha mengembangkan atau membangun jembatan antara tradisi keagamaan yang berbeda dan memperkuat kerjasama antar lintas agama. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tokoh Ismail Farabi adalah seorang filsuf Muslim Palestina yang memiliki kontribusi signifikan dalam bidang studi agama dan islamisasi ilmu pengetahuan. Ia mendefinisikan bahwa studi agama sebagai disiplin akademik yang memahami agama sebagai fenomena sosial dan kultural dengan pendekatan komparatif dan integratif. Pemikiran Al-Farabi tentang studi agama dan islamisasi ilmu pengetahuan masih relevan dengan agama secara kontemporer dalam era globalisasi dan juga pluralisme agama, bahwa penting untuk memahami dan menghormati perbedaan di antara berbagai tradisi keagamaan. Konsep tauhid yang dikembangkan oleh Ismail Al-Farabi dapat menjadi landasan bagi dialog antar agama dan kerjasama lintas agama. Dalam keseluruhan, pemikiran Al-Farabi tentang studi agama dan islamisasi ilmu pengetahuan masih relevan dengan agama secara kontemporer dan dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan adil. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.